Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rina Trisnaningsih. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya untuk merefleksikan pendidikan Ki Hajar Dewantoro dalam nilai sosial budaya setempat. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama adalah menuntun. Menuntun diartikan sebagai kegiatan mendampingi, memberikan arahan, memberikan dukungan sesuai dengan bakat dan minat peserta didik dalam setiap proses pembelajaran yang dilalui. Sehingga dalam hal ini, guru sebagai fasilitator haruslah mendampingi anak dalam setiap kegiatan pembelajarannya sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam adalah pengembangan potensi alamiah pada anak, dan kodrat zaman adalah pembelajaran yang sesuai dengan era perubahan zaman, sehingga peserta didik mampu berkembang sesuai harapan. Peserta didik diberikan kebebasan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minat tanpa ada hambatan orang lain. Sehingga atas dasar itulah kemudian lahirlah kurikulum merdeka yang mengupayakan bahwa pembelajaran itu haruslah sesuai dengan karakteristik gaya belajar, tingkat kompetensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah budi pekerti. Dalam hal ini, budi pekerti diartikan sebagai keselarasan hidup anak yang dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, tentang potensi yang dimilikinya, yang kemudian dilatih untuk mengelola diri agar mampu memiliki kesadaran sosial. Dalam hal ini, pendidikan budi pekerti dan pendidikan budaya merupakan suatu yang penting untuk diajarkan sejak dini, dengan tujuan agar peserta didik dapat peka, dapat memiliki sikap responsif terhadap lingkungan yang di sekitarnya, serta memiliki kemampuan pemecahan masalah yang cukup baik. Dan yang keempat adalah sistem Among. Sistem Among sendiri lahir dari berdirinya sekolah taman siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantoro. Dalam metode sistem Among ini, metode yang diterapkan adalah meliputi asah, asih, dan asuh, yakni mengajar dengan hati nurani, kepala, dan panca indera. Yang kemudian, sistem Among tersebut melahirkan 3 semboyan pendidikan. Yang pertama adalah Engar Sosong Tulodo, yang berarti dari depan memberikan contoh, sehingga guru di depan peserta didik harus mampu memberikan contoh yang baik, harus mampu memberikan teladan yang baik. Salah satunya adalah melalui pembiasaan mengucap salam, berdoa, kemudian bagaimana cara hidup bersih, kemudian berperilaku mentaati aturan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah Ing Matio Mangun Karso, yang berarti di tengah memberikan motivasi. Dalam hal ini, metode yang bisa diterapkan adalah dengan mengupayakan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristiknya. Dan yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, yang berarti dari belakang memberikan dorongan serta arahan yang terbaik bagi peserta didiknya. Kemudian pembahasan yang kedua adalah kontekstualisasi pembelajaran sesuai dengan nilai sosial budaya. Gambar yang pertama, di sini ada budaya Nyuwun Sewu, yang budaya ini terbentuk tidak hanya di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, yang mencerminkan bagaimana rasa hormat anak kepada orang yang lebih dewasa. Sehingga dalam hal ini bisa dicontohkan melalui kegiatan bersalaman dengan orang tua pada saat meninggalkan rumah, kemudian salaman dengan guru pada saat memasuki ruang kelas atau keluar dari ruang kelas. Kemudian gambar yang kedua adalah pembiasaan memakai baju adat. Jadi setiap hari Kamis dapat dilakukan pembiasaan memakai baju adat setempat, seperti salah satunya di sekolah ini, yaitu di Yogyakarta. Jadi setiap hari Kamis anak SD diminta untuk memakai baju adat khas Yogyakarta, di mana hal itu akan meningkatkan rasa cinta anak-anak terhadap
budaya lokal terhadap adat istiadat dan mengenalkan karakter dari adat setempat. Kemudian gambar yang ketiga ini saya mengambil dari ekskul jaranan. Karena saya sendiri berasal dari Trenggalek, jadi saya mencontohkan salah satu pembelajaran yang sesuai dengan nilai sosial budaya adalah dengan mengikut sertakan anak-anak sesuai ke ekskul budaya. Dimana dalam hal ini di sekolah-sekolah Trenggalek itu menerapkan ekskul, salah satunya adalah jaranan Turangga Yaksa. Dan yang keempat adalah dengan mengikuti ekskul gamelan. Jadi dalam hal ini anak-anak dapat terlatih untuk mengikuti segala kegiatan yang mencerminkan sosial dan budaya sesuai dengan daerahnya masing-masing. Yaitu kalau misalkan di Turangga Yaksa melalui jaranan Turangga Yaksa, gamelan, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya adalah upaya dalam mewujudkan pembelajaran sesuai dengan nilai sosial dan budaya. Yang pertama adalah keterlibatan berbagai pihak yang diantaranya bisa kepala sekolah, guru, siswa, wali murid, dan seluruh warga sekolah. Karena tanpa adanya keterlibatan berbagai pihak ini, maka upaya-upaya untuk mewujudkan nilai-nilai karakter sosial budaya pada anak ini menjadi kurang efektif. Kemudian yang kedua yakni menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Karena dalam hal ini yang berperan langsung terhadap anak adalah guru, sehingga gurulah yang berhak untuk membuat atau mengorganisir kondisi kelasnya menjadi lebih yang menyenangkan, menjadi pembelajaran yang lebih kreatif, tidak monoton, sehingga anak-anak tidak menjadi bosan. Yang ketiga adalah pembiasaan yang harus dilakukan dengan kontinu. Seperti halnya tadi budaya nyuwun sewu, kemudian budaya hormat, senyum, sapa, sopan, santun, seperti itu tidak bisa diajarkan kalau misalkan hanya dilakukan dengan jarang. Namun pembiasaan ini haruslah dilakukan secara kontinu, dengan pembiasaan yang dilakukan setiap hari, sehingga anak-anak menjadi lebih terbiasa untuk melakukan kegiatan tersebut. Kemudian yang keempat adalah adaptif dalam setiap perubahan. Nah, hal ini utamanya harus dilakukan oleh seorang guru karena pendidikan itu sangat tergantung dengan teknologi saat ini. Jadi ketika mengajar juga haruslah kita adaptif terhadap setiap perubahan zaman, sehingga cara mengajar kita juga dapat lebih mudah diterima oleh anak-anak. Pembahasan yang selanjutnya adalah dampak positif filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi, yang saya rasakan setelah mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, menambah wawasan pentingnya pendidikan yang memerdekakan peserta didik. Seperti yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan tidak boleh memaksa kemerdekaan anak. Jadi, tidak boleh anak-anak berkembang dengan paksaan orang lain. Maka dari itu, hal ini menambah wawasan bagi saya bahwa nantinya pembelajaran yang saya terapkan haruslah sesuai dengan karakter peserta didik, sesuai dengan gaya belajar peserta didik, sehingga dapat memerdekakan peserta didik itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah memberikan motivasi untuk menerapkan pembelajaran sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara. Jadi dengan mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya menjadi lebih semangat, lebih terpacu untuk mengeksplor berbagai cara, berbagai metode yang nantinya bisa saya terapkan untuk pembelajaran di kelas bersama dengan peserta didik saya, dan harapannya nanti pembelajaran yang saya lakukan itu dapat memberikan motivasi yang lebih kepada anak-anak dan tidak memaksa anak-anak, serta mampu memerdekakan peserta didik sendiri. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menjadi contoh atau misalkan dapat menjadi referensi bagi teman-teman yang lain yang mungkin melihat channel YouTube ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.